Sebelum nonton film ini, harap siapkan tisu kalian karena film ini cukup mengandung bawang. Sediakan pop mie jika kalian lapar, sediakan pasangan jika hati yang lapar. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. My Girl and I adalah film yang sudah tayang sejak 2005 lalu. Film yang diadaptasi dari novel dan film Jepang ini memang terkenal sebagai salah satu film Korea komedi romantis terbaik. Dibintangi oleh Cha Tae-hyun dan Song Hye Kyo, kisah dalam film ini memang sangat relatable dengan kehidupan sebagian besar orang. Film garapan sutradara John Yoon-soo ini bercerita tentang Kim Soo-ho yang diperankan oleh Cha Tae-hyun yang menjalin kisah cinta dengan teman sekelasnya di SMA. Seorang gadis cantik yang populer bernama Bae-sun yang diperankan oleh Song Hye Kyo. My Girl and I menyajikan cerita cinta yang hangat dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Inti dari film ini kurang lebih tentang bagaimana takdir itu bekerja. Tentang bagaimana move on dari pacar pertama hampir sama sulitnya dengan melupakan cinta pertama. Tentang bagaimana seseorang yang membuat kita membuka hati pertama kali dan mulai memahami apa itu cinta. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah alur cerita lengkap film My Girl and I versi UBR Entertainment. Film ini diawali dengan suguhan pemandangan sebuah pedesaan yang indah di pinggir pantai. Di tengah hembusan angin terlihat seorang pria tengah berjalan sendirian di rel kereta api. Pria itu berhenti sejenak dan memandang lautan luas, seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Lalu scene berganti ke sebuah pesta reuni SMA. 3 orang pria tengah duduk bersama bergembira menikmati makanannya. Mereka telah bersahabat sejak SMA. Sambil menikmati makanan, mereka membicarakan seseorang yang sedang mereka tunggu kedatangannya, Kim Soo-ho. Salah seorang temannya kaget saat melihat Kim Soo-ho muncul dan tersenyum. Mereka senang bertemu kembali. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah mercusuar di dekat desa itu. Salah seorang dari mereka berteriak memanggil nama seseorang. Dengan histeris ia meneriakkan nama Sun, meminta padanya agar melepaskan temannya Soo-ho. Soo-ho terdiam memandang lautan dan mengingat kejadian saat ia SMA dulu. Scene berganti ke seorang gadis yang tengah berusaha menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam. Ia lalu menyeretnya ke tepi pantai dan baru sadar jika pagernya hilang. Ya, dialah Bae-sun. Sepulang dari pantai, Soo-ho pergi menemui kakeknya yang merupakan seorang pembuat peti jenazah. Ia kaget saat melihat kakeknya keluar dari salah satu peti. Ternyata kakeknya sedang mengukur ukuran peti yang dibuatnya. Di sekolah, kelas Soo-ho sedang menyanyikan sebuah lagu. Soo-ho dan Suun ternyata sekelas. Soo-ho hanya cowok biasa saja, sedangkan Suun adalah siswi populer di kelasnya, bahkan mungkin di sekolah itu. Saat Soo-ho tengah serius menyanyi, Suun menatapnya, membuatnya jadi tak konsentrasi. Soo-ho agak heran. Ia melihat di sekelilingnya, tapi tak ada yang menatap Suun. Teman Soo-ho yang gendut pun tiba-tiba berbisik kalau ia merasa akhir-akhir ini Suun diam-diam terus memandangnya. Ia yakin Suun menyukai dirinya. Di koridor, Suun dan Soo-ho berpapasan. Suun berbalik dan memanggil Soo-ho. Ia meminta Soo-ho untuk membelikannya kroket. Soo-ho pun bingung dan berkata, jika ia membelikan Suun kroket, mungkin akan sulit bagi mereka untuk selanjutnya. Pada akhirnya Soo-ho berjuang membelikan Suun kroket, tapi karena peminatnya banyak ia sempat berebut dengan siswa lain. Setelah mendapatkan 2 kroket, Soo-ho segera memberikannya pada Suun. Semua siswa di kantin bengong melihat mereka. Sewaktu pulang sekolah, Soo-ho mengayuh sepedanya, tapi dihentikan oleh ketiga temannya. Temannya yang gendut berkata kenapa gadis paling cantik di sekolahnya bisa menyukai Soo-ho. Ia berkata kalau Suun pasti sedang mempermainkan Soo-ho karena bosan dengan cowok tampan. Ia juga memperingatkan Soo-ho agar berhati-hati sebab siswa lain dari klub judo juga menyukai Suun. Dan tepat saja, esok harinya sepulang sekolah, Yonggu, siswa dari klub judo memanggil Soo-ho dan menanyakan hubungan Soo-ho dengan Suun. Soo-ho pun menyangkal bahwa mereka tidak seperti itu. Yonggu tentu saja tidak percaya.
Saat Yonggu akan memukul Suho, Suun lewat. Suho pun meminta Suun menjelaskan kalau mereka tidak berkencan. Suun melihat mereka dan mengatakan kalau mereka benar berkencan. Yonggu yang kesal mendengar itu langsung membanting Suho. Beruntung dua teman Suho datang dengan sepeda. Suun pun menarik Suho yang masih terjatuh untuk kabur. Singkat cerita, Suun dan teman-teman barunya sampai di pesawahan dekat pantai. Suho dan Suun berboncengan sambil bercanda. Pagi harinya di kelas, Suho sedang belajar puisi. Pak guru meminta Suun membacakan puisi dan seluruh murid mengikutinya. Suho memandang Suun sambil tersenyum. Sepulang sekolah, Suho mengantar Suun pulang di tengah hujan. Malam harinya mereka tiba di depan rumah Suun. Suho memetik buah dan Suun menuliskan nomor teleponnya di buah itu. Tiba di rumah, Suho pun segera menelepon Suun. Setelah sempat rebutan telepon dengan adiknya, ia tersanjung mendengar pengakuan cinta Suun di telepon. Asik-asik. Scene berlanjut. Hari itu hujan deras di musim panas. Guru kelas memberitahu Suho bahwa kakeknya pingsan. Di tengah hujan deras, Suho sampai ke rumah kakeknya dengan khawatir. Tapi ternyata kakeknya baik-baik saja. Di dalam rumah, kakeknya bertanya pada Suho apakah ia sudah punya pacar. Suho heran kenapa kakeknya tiba-tiba bertanya seperti itu. Kakeknya berkata bahwa ia ingin Suho mendengar kisah cinta pertamanya. Tiba-tiba Suun pun muncul. Ia ternyata menyusul ke sana karena khawatir. Suun meminta kakek Suho melanjutkan cerita tentang cinta pertamanya. Scene pun berganti dengan flashback seorang tentara yang hendak pergi berperang. Kakek Suho menjelaskan bahwa ia terpaksa berpisah dengan cinta pertamanya karena tugas. Ia juga mengatakan bahwa ia tak pernah bertemu lagi dengan cinta pertamanya itu setelah perang. Satu-satunya hal terakhir yang dapat diberikannya hanya sebuah kalung. Di rumahnya, Suun menulis diary. Ia masih kepikiran cerita kakek Suho dan mengerti maksudnya, bahwa takdir mencintai seseorang itu sangatlah menakjubkan. Jika sang kakek menikahi gadis itu, maka Suho tak akan pernah lahir dan mereka tak akan berjumpa. Saat jam makan siang, Suho dan ketiga temannya melihat Suun mengajarkan seorang siswa laki-laki mengenai pelajaran. Sepulang sekolah, Suho yang masih marah karena kejadian saat jam makan siang tadi tak menghiraukan Suun yang menunggunya di jalan. Ia terus saja cuek mengayuh sepedanya melewati Suun, padahal Suun membawa 2 buah kroket yang disembunyikan di balik badannya. Malam harinya, Suho pergi ke rumah Suun. Ia mengambil batu untuk melempar kamar Suun agar gadis itu keluar, tapi batunya malah kebesaran sehingga kaca kamar Suun pecah. Suho pun kabur. Di jalan ia menemukan telepon umum dan menelepon Suun. Di telepon, Suho berkata bahwa setiap orang punya takdirnya masing-masing. Bagi kakeknya itu takdirnya adalah neneknya, bagi ayahnya takdirnya adalah ibunya, dan ia berharap Suun menjadi takdirnya. Suho kaget karena tiba-tiba ada yang menjawabnya. Ternyata Suun sudah ada di belakangnya. Ia ngos-ngosan karena lari mengejar Suho. Mereka berdua pun tertawa bersama. Singkat cerita, saat pelajaran musik, Suho mengajak Suun ke sebuah pulau untuk liburan. Suho mengatakan mereka akan pergi bersama teman-temannya. Tibalah di hari mereka liburan. Suun dan Suho sudah datang, namun mereka hanya berdua saja. Ternyata itu semua adalah rencana teman-temannya agar Suho dan Suun liburan berdua. Teman yang baik. Perjalanan ke pulau terasa sangat menyenangkan bagi Suun dan Suho. Saat tiba di sana, mereka berenang di pantai, menikmati deburan ombak serta pemandangan terumbu karang dan ikan-ikan. Malam harinya di penginapan, Suho menghampiri Suun yang sedang bernyanyi di jendela dan ikut bernyanyi. Di tengah hujan yang lebat, tiba-tiba Suun mencium Suho dan seolah waktu berhenti. Pagi harinya lagi-lagi Suun menghilang. Suho menemukannya di tepi tebing dan sedang menyebar sesuatu. Di bawah langit yang cerah, tiba-tiba Suun pingsan. Suho pun panik dan segera menggendong Suun untuk pulang. Di dermaga ternyata orang tua Suun datang dengan mobil dan membawa Suun ke rumah sakit. Scene berganti. Di sekolah, Suho tak bisa konsentrasi dan terus saja melihat kursi Suun yang kosong. Sepulang sekolah, Suho segera menuju rumah sakit tempat Suun dirawat. Di kamar tempat Suun dirawat, Suho langsung masuk begitu saja dan menghibur Suun dengan tingkah konyolnya. Ia tidak menyadari jika ayah Suun juga ada di ruangan itu.
Saat ia akan keluar, Ibu Suwon membuka pintu dan membuatnya kaget. Di hari-hari berikutnya, Suho dan Suwon saling mengirim foto dan surat. Mereka saling membahas hal-hal yang disukai dan dibenci masing-masing. "Aku sedih melihat punggung ibuku yang sedang tidur," kata Suho. Suwon pun menjawab, Scene berganti. Saat pulang sekolah, Suho dan teman-temannya berencana untuk menjenguk Suwon di rumah sakit. Sampai di tangga, Suho melihat Ibu Suwon menangis. Ia langsung berlari dengan khawatir ke kamar Suwon. Saat ia membuka pintu, ia terkejut melihat ayah Suwon sendirian duduk di dekat tempat tidur. Sedangkan di tempat tidur hanya ada baju pasien. Suho pergi bertanya ke suster di mana keberadaan Suwon. Suster berkata bahwa Suwon menghilang pagi itu. Suho lalu pergi dan tak sengaja mendengar bahwa pasien kamar nomor 203 terkena penyakit leukemia. Suho berkeliling mencari Suwon, mulai dari terowongan kereta api hingga mercusuar putih, tapi tak ada Suwon di sana. Suho lalu pergi ke rumah kakeknya. Dengan langkah lesu ia masuk ke rumah kakeknya dan kaget saat Suwon keluar dari salah satu peti mati buatan kakeknya. Suwon tersenyum begitu melihat Suho datang. Suwon menyusul Suho dan terus memanggil namanya, tapi Suho tak mau mendengarkan. Suwon pun menangis meminta maaf. Scene berganti. Suatu hari seorang wanita mendatangi kakek Suho. Kakek Suho terkejut saat melihat wanita itu. Wanita itu memberikan sebuah kalung kepada kakek Suho dan berkata bahwa ibunya selalu menyimpan kalung itu. Wanita itu berkata bahwa ibunya ingin melihat kakek di saat terakhirnya dan ingin agar kakeklah yang menyiapkan pemakamannya. Oke, bagian ini tonton sendiri ya guys. Scene berlanjut. Sepulang sekolah, Suho berlari menuju kamar Suwon. Saat tiba di sana, ia kaget melihat tempat tidur Suwon sudah dikelilingi tirai pelindung. Suho sadar bahwa keadaan Suwon semakin parah. Di hari ulang tahun Suwon, Suho berhasil membeli tiket ke pulau tempat mereka liburan dulu. Ia menemui Suwon di rumah sakit sambil membawa tiket. Hari itu sedang hujan badai. Mereka menaiki taksi menuju dermaga. Singkat cerita, mereka tiba di dermaga. Suho menggendong Suwon yang sudah sangat lemah. Ia meminta Suwon menunggunya sebentar dan pergi ke bagian resepsionis. Di bagian resepsionis, Suho bersikeras ingin pergi ke pulau dan berkata ia sudah beli tiket. Tapi petugas bilang bahwa semua jadwal pelayaran ditutup karena badai. Suho ingin pergi keluar mencari kapal, tapi pintu sudah dikunci. Ia kembali ke resepsionis dan bahkan sempat bertengkar dengan petugas. Hujan badai semakin kencang. Suho tak berhasil mendapatkan kapal, sementara Suwon semakin melemah, pandangannya pun mulai kabur. Suho menemui Suwon yang masih duduk menunggunya. Ia menangis dan minta maaf karena tak bisa mendapatkan kapal untuk berangkat. "Aku sangat ingin membawamu ke sana, tapi sepertinya mustahil. Suwon, maaf." Waktu pun berlalu, Suho menangis di dalam peti mati di tempat kakeknya. Kakeknya memandang keluar jendela dengan sedih. Ia mungkin berpikir kenapa cucunya juga harus mengalami hal yang sama dengannya. Beberapa tahun pun berlalu, Suho kembali ke desa dan alur film kembali ke awal cerita saat reuni sekolah. Suho juga sempat datang ke pulau tempat ia dan Suwon liburan dulu. Ia pun mengunjungi penginapan tempat mereka menginap dulu. Di sebuah kamar penginapan, ia membuka lemari dan mengambil tas milik Suwon yang tertinggal di situ dan membaca diary yang ditulis Suwon untuknya.
Ternyata saat Suwon di Bukit Dulu ia menyebar benih-benih bunga. Suho datang ke sana dan film pun tamat.